Ini Al-Quran ini disebut Asy-Syifa, penawar obat. Al-Quran disebut Al-Huda, petunjuk. Al-Quran disebut Az-Zikr, peringatan. Al-Quran disebut An-Nur, cahaya. Al-Quran disebut Ar-Rahman, ya, disebut juga Ar-Rahman. Banyak nama-nama Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguannya, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Sekarang gerakan memahami Al-Quran di Eropa sedang gencar-gencarnya. Maka setiap hari ratusan orang masuk Islam. Setiap hari ratusan orang masuk Islam. Kita sudah dari lahir menjadi seorang muslim itu. Tapi ya Allah, nggak punya waktu baca Al-Quran, nggak punya waktu tadabbur Al-Quran. Jadi ada tujuan hidup, ada pedoman hidup. Mau bahagia, pegang pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pedoman hidup yang kedua tadi adalah As-Sunnah. Apa itu As-Sunnah? Perkataan, perbuatan, ketetapan Rasulullah SAW itu adalah As-Sunnah. Nah, apa yang kita teladani dari Rasulullah SAW? Pertama akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga jangan lupa, ini yang sering tinggal, akhlak. Jadi ukuran akidah kita benar, ibadah kita sudah bagus, menghasilkan akhlak yang mulia gitu. Ramah, senyum, peduli, menebarkan kasih sayang, melindungi, memaafkan, mengajak orang kepada kebaikan. Wajah itu tampil dalam bentuk wajah yang ramah itu loh. Ini banyak sekali katanya makin belajar Islam kok makin gak ramah mukanya. Itu gak masuk di akal saya. Hijrah malah makin gak ramah mukanya. Jadi berjumpa, kata Rasulullah SAW, berjumpa dengan saudara kita dengan wajah berseri. Ini menjadi aneh kalau bapak-bapak makin belajar Islam makin gak ramah, itu makin aneh gak? Aneh gak? Aneh. Ini tadinya jahiliyah, terus belajar Islam, belajar Quran, belajar Sunnah, kok jadi gak ramah mukanya? Waktu jahiliyah tegur sana, tegur sini, senyum sana. Makanya akhlak yang paling sederhana, Bapak Ibu, apa akhlak yang paling sederhana? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu buat saudaramu sedekah. Udah nggak bisa ngasih uang, ya senyum. Kalau senyum aja pelit, gimana sama uang? Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau bisa membayangkan indahnya wajah Rasulullah itu, bukan tampil dalam wajah yang bengis, itu akhlak itu. Jadi Bapak Ibu, jadi meneladani Rasulullah SAW itu akidah, ibadah, akhlak. Nah, yang ketiga, punya tujuan hidup, punya pedoman hidup. Maka yang ketiga, punya pandangan hidup. Nah, kita bicara pandangan hidup. Seluruh dunia, kemana saja tadi Bapak Ibu pergi di belahan dunia ini pasti udah ada yang ke Eropa, ke Amerika, ke Cina, ke Jepang, ke Korea, kemana saja. Sepanjang di sana gini, sepanjang di sana adalah Muslim yang kita temui,
maka pandangan hidupnya sama dengan pandangan hidup kita. Kok bisa? Karena pedoman hidupnya sama. Hebatnya itu Allah itu. Makanya kenapa Muslim itu bersaudara. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu menikahkan anak. Bapak-bapak, ibu-ibu menikahkan anak. Pasti nasihatnya kepada anak-anak, nak, jadilah kalian menjadi pasangan hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan milikilah anak cucu keturunan kalian yang soleh dan solehah. Dalam doa kalian itu, nak, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau nanti kalian sukses, nak, punya rezeki, keluarkanlah zakatnya, banyak infak, banyak sedekah. Nah, tetaplah berbakti kepada papa dan mama. Birrul walidain, ridullah fi ridul walidain, wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Sayangilah orang-orang di sekitar kalian karena Allah. Bapak ibu, nasihat itu kalau kita pergi ke pernikahan orang Islam di Jepang, di Korea, di Belanda, di Amerika, sama. Jadi kalau mau bahagia Bapak Ibu tuh, punya tujuan hidup, berpegang pada pedoman hidup, maka punya yang ketiga memiliki pandangan hidup. Yang keempat, pandangan hidup tadi kalau direalisasikan dalam bentuk tindakan, mencari rezeki yang halal, setelah dapat rezekinya sedekah, gitu ya. Yang keempat deh, menikah, punya anak, nasihat orang tua, nasihat Quran, nasihat hadis, jadikan anak-anak kita soleh-soleha. Kemudian kita didik anak-anak kita didik. Kalau tadi kan baru jadi pandangan hidup, kita didik jadi anak-anak yang soleh-soleha. Kemudian kita bekerja, kerjanya niatnya ibadah, jadi hari-hari kita beribadah. Nah, pandangan hidup itu direalisasikan dalam bentuk tindakan. Itulah yang disebut dengan makna hidup. Sholat makna hidup, puasa makna hidup, sedekah makna hidup, baca Al-Quran makna hidup, mendidik anak makna hidup, hormat sama orang tua makna hidup, sayang sama tetangga makna hidup, peduli sama orang miskin makna hidup.